welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman, atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. As I reflect, I find perspective. They're in the best and worst days of this life. You were always on my side. You're in the pain, you're in the promise, and on the days the furnace finds my faith. You're the fourth within the flames. I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Oh, yeah, my hindsight says I can trust Him with what's next. For the God I know is known for faithfulness. There's more ahead than what's behind me. 'Cause through the highs and lows and in between, God, you go ahead of me. And where you call me, I will follow. And if the water floods beneath my feet, then you pull me from the deep. I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Oh, and my hindsight says I can trust Him with what's next. Oh, for the God I know is known for faithfulness. I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next, 'cause my hindsight says I can count on this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Yeah, my hindsight
bring this song to you, Lord, karena kami tahu Tuhan, Kau yang layak menerima semua yang terbaik. Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami muliakan, Tuhan. My heart is sure, my soul is steady. I will declare, because you have told me that you go before, you're not against me. I will declare, because you have told me. Even when my eyes can't see, even then my soul will sing. Jesus, you're my anchor, my confidence is you. I know you are faithful and I can trust in you. Jesus, you're my Savior, my hope has been renewed. I know you are able and I can trust in you. Say, my heart is sure, my soul is saved. I will declare, because you have told me that you go before, you're not against me. I will declare, because you have told me. Even when our eyes can't see, Lord. Yes, Jesus. Oh, even then my soul will sing. Jesus, you're my anchor, my confidence is you. I know you are faithful and I can trust in you. Jesus, you're our Savior, oh God. My Savior. Oh, my hope has been renewed. I know you are able and I can trust in you. Ooh, Jesus, we put a trust in you. Oh, we know, Jesus. Let's declare it together. You're stirring my faith, lifting my heart. I'm confident in who you are. You're leading my eyes past what I see. You call the brave out of me. You're stirring my heart, lifting my heart. I'm confident in who you are. You're leading my eyes past what I see. You call the brave out of me. You're stirring my
And it's all only for you, Jesus. Thank you Tuhan. Ini pujian kami, penyembahan kami, semua hanya untuk Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgatins. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Semuanya sehat, dalam kondisi yang baik, dan semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. So sit upright, kita mau sama-sama fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah dengan baik. Kalau sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, telinga dan pikiran kami, supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus sertai, Roh Kudus pimpin kami, untuk kami bisa mengerti firman, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Alright, so teman-teman aku pengen tanya, berapa banyak dari teman-teman yang sudah ada Gilgatins dalam waktu 1 bulan terakhir? Oke. 2 bulan terakhir? 6 bulan? 1 tahun? Yang di atas 1 tahun? Yang sejak dari kids? Alright, aku yakin teman-teman pasti kalian ada di Gilgatins various banget. Ada yang baru bulan lalu, ada yang baru minggu lalu, ada yang udah dari kids, ada yang udah dari kecil. Wow, pasti semua daripada kita punya masa-masa yang baik untuk kita bisa beribadah sama-sama di tempat ini. Kalau aku boleh tanya sama teman-teman semua, how you feel about our church? How you feel tentang teman-teman yang ada di Gilgatins? Aku percaya teman-teman pasti feel blessed, teman-teman pasti mengalami sesuatu yang baik, karena di Gilgatins ini tempat di mana kita mengalami Tuhan, tempat di mana kita digembalakan, dan tempat di mana kita dimuridkan sesuai dengan firman Tuhan. So, hari ini teman-teman aku mau sharing firman Tuhan. Kalau teman-teman suka dengan judul, aku punya judul adalah I Love the House of the Lord. Teman-teman, waktu kita datang ke gereja, how you guys feel? Apa yang teman-teman alami? Teman-teman feel blessed, teman-teman feel welcome, teman-teman feel good, feel happy. So I hope teman-teman bisa mengalami itu semua. Tapi lebih dari sekedar apa yang bisa kita alami di gereja, hari ini kita mau sama-sama belajar untuk kita juga bisa mencintai rumah Tuhan atau mencintai gereja di tempat di mana kita berada. Karena apa? Karena di rumah Tuhan, karena di gereja kita mengalami hadirat Tuhan, kita mengalami ada keluarga, kita mengalami kita digembalakan, dimuridkan. So, kita mesti belajar untuk kita bisa belajar mencintai rumah Tuhan. Satu firman Tuhan aku mau ambil dari 2 Samuel 7, 1-3. Di perikop ini diceritakan mengenai Raja Daud, teman-teman. Raja Daud, dia itu dari yang gembala domba, lalu dia diurapi jadi raja, dan waktu dia diurapi jadi raja, nggak langsung dia jadi raja, pasti ada prosesnya. Dia mau dibunuh, dia diburu, dia mesti ngumpet, dia mesti menyelamatkan diri, macam-macam banget, prosesnya banyak. Tapi waktu dia mengalami penyertaan Tuhan, dia mengalami perlindungan Tuhan, sampai akhirnya to cut the story short, dia jadi raja dan dia menikmati tempat yang baik. Nah, suatu hari Raja Daud dia jalan di pinggir istana dan dia melihat rumah Tuhan. Dia melihat waktu itu adalah Tabernacle of the Lord atau tenda bait Allah waktu itu. Lalu ini ceritanya firman Tuhannya. 2 Samuel 7, 1-3. After the king was settled in his palace, and the Lord had given him rest from all his enemies around him, he said to Nathan the prophet, "Here I am, living in the house of cedar, while the ark of God," ini bicara the ark of God adalah rumah Tuhan atau tempat di mana Tuhan bersemayam, "remains in a tent." Raja ada di istana, rumah Tuhan ada di tenda. Nathan replied to the king, "Whatever you have in mind, go ahead and do it, for the Lord is with you." Waktu Raja Daud dia bilang seperti ini, aku ada di rumah yang baik, istana yang baik, tapi bait Allah ada di tenda. Maksudnya apa? Kalau teman-teman baca semua perikopnya sampai lebih panjang lagi, Daud punya inisiatif untuk membangun bait Allah.
in proper place. Sama seperti istananya, bahkan lebih baik daripada istananya. Kenapa? Karena Daud mencintai rumah Tuhan. So, apa yang kita bisa belajar dari sini adalah kita bisa belajar dari Raja Daud, inisiatifnya Daud untuk mencintai rumah Tuhan. Dia mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan, dia mengalami hadirat Tuhan di bait Allah. Nah, maka dari itu jangan cuma kita hanya take it for granted, tapi kita sama-sama belajar untuk mencintai rumah Tuhan. Kita mencintai gereja lokal di mana kita berada. Teman-teman bisa bayangkan, kalau di gereja tempat kita bisa bertumbuh, kita lebih baik lagi. Waktu kita mencintai rumah Tuhan dan rumah Tuhan bertumbuh lebih baik lagi, bayangkan akan ada lebih banyak orang yang mengenal Tuhan. Akan ada lebih banyak orang mengenal tentang Yesus. Dan makin banyak kemuliaan buat Yesus dimanapun di kota kita. So, I encourage you guys. Jangan cuma kita attend gereja. Jangan cuma kita mendapatkan sesuatu yang baik dari gereja. Tapi kita juga punya hati untuk rumah Tuhan. Let's love the house of the Lord. Kenapa? Karena di rumah Tuhan kita mengalami Tuhan, kita digembalakan dan kita dimuridkan. So, sudah seharusnya untuk kita belajar to love the house of the Lord. Alright? So, ada 3 hal yang aku pengen share hari ini. How to love our church. How to love the house of the Lord. Yang pertama adalah pray for our church. Ini yang paling simple yang bisa kita lakukan adalah pray for our church. Ephesians 6 verse 18. And pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayer and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Teman-teman, waktu kita mendoakan untuk gereja kita, apa yang kita pengen untuk gereja kita bisa lebih baik lagi? Misalkan contoh, kita bisa berdoa adalah minta perlindungan Tuhan buat gereja kita. Jauhkan dari setiap niatan orang jahat, dari setiap orang-orang yang mau menghancurkan, yang mau memecah belah. Kita tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Bisa kita bisa doa buat apa? Minta berkat Tuhan tercurah buat gereja ini. Di mana gereja ini diberkati Tuhan, makin banyak orang kenal Tuhan, pengajarannya makin baik, kita punya pastor, senior pastor diberkati Tuhan yang bisa bawa gereja ini semakin baik. Bisa juga. Dan apa yang bisa kita doakan juga? Kita berdoa biar di gereja ini semakin banyak orang-orang bukan cuma datang ramai ke gereja, tapi orang-orang menjadi murid di mana dia mau belajar firman Tuhan dan dia melakukan firman Tuhan. Nah, apa yang kita pengen buat bisa gereja ini bisa lebih baik lagi, teman-teman? Kalau kita mencintai gereja kita, sudah seharusnya kita belajar untuk mendoakan gereja kita, teman-teman. Jangan kita cuma attend, cuma datang, cuma dengar firman, tapi kita juga terlibat untuk kita berdoa untuk gereja kita. Alright? So, are you guys excited? How to love our church? Yang pertama adalah pray for our church. Yang kedua, serve at our church. 1 Peter 4 verse 10. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Teman-teman, waktu kita ada gereja, bukan cuma kita sebagai orang yang datang, tapi kalau kita mau belajar mencintai gereja kita, serve at our church. Terlibatlah di gereja ini, teman-teman. Start small. Misalkan contoh, terlibat dalam gereja ini. Waktu kita ketemu orang, kita senyum. Hai, welcome. Hai, happy Sunday. Kita nyapa orang, teman-teman. Mungkin teman-teman berpikir kalau kita serving, mesti yang kelihatan wow, mesti yang kelihatan kayak khotbah di depan. Mesti yang tim PW nyanyi di atas. Atau mesti jadi kameramen yang kelihatan, dia lagi lakukan sesuatu. Tapi pada dasarnya, untuk kita melayani tidak butuh sesuatu yang kelihatan grand, tapi kita bisa melayani from the small things. Waktu kita bisa melayani dari hal yang kecil, kita setia melakukan hal-hal yang kecil, Tuhan akan percayakan untuk kita bisa serve hal-hal yang lebih besar. Simple things, smile. Waktu kita ketemu orang, sapa, senyum. Mungkin orang ngeliatnya kayak, ya oke lah kita senyumin, mereka pasti senyum balik. Kalau nggak disenyumin balik, ya sudah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita mau involve, kita mau terlibat di gereja ini. Atau misalkan kalau kalian di kelas, kalian datang kebaktian onsite di tempat ini, kalian bisa tanya sama kakak, Kak, what I can do to help?
Misalkan kalau kalian lihat kakak-kakak ada yang bantu untuk ngarahin tempat duduk, ada yang bantu untuk waktu dismissal, ada yang bantu untuk bisa siapin kursi. Kita bisa tanya sama kakak-kakak, what I can do to help. Alright? So, serve at our church, let's start small teman-teman. Nggak harus yang langsung jadi khotbah di mimbar, atau misalkan jadi tim PW di depan, atau misalkan langsung pegang kamera, wah yang kayak pegang lighting segalanya yang heboh. No, but start small. Apa yang bisa kita buat? The magic word is this. Apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku bantu? Teman-teman, kita pun juga punya namanya teens group di tempat ini. Kita punya teens group. Nah, waktu kita datang kepada teens group, kita ketemu dengan teman-teman kita, ada yang bawa potluck, ada yang main game. Kita bisa juga tanya sama kakaknya, what I can do to help. Misalkan bantu untuk prepare potluck, bantu untuk clean up, bantu untuk mengarahkan, bantu untuk temenin teman-teman baru main. That's part of how we serve in this church. So, teman-teman, if we love our church, yuk kita sama-sama belajar to serve at our church. Dan yang ketiga, participate in building God's church. Teman-teman, saat ini kita sedang membangun GC2 atau Gilgal Center 2. Kita bisa sama-sama terlibat. Kita udah pernah dengar ajakannya buat kita bisa sama-sama terlibat secara financially, bukan soal uangnya tapi soal keterlibatannya, di mana hatinya kita mau terlibat sama-sama. So, if we love our church, kita juga bisa belajar untuk terlibat dalam pembangunan Gilgal Center 2. Jumlah bukan suatu yang paling penting, tapi yang paling penting adalah keterlibatan kita. Waktu kita mau sama-sama terlibat, membangun gereja Tuhan, membangun rumah Tuhan, that's how we show that we love our church. So, kita di gereja mengalami sesuatu yang baik, kita mengalami Tuhan, kita digembalakan, kita dimuridkan. So, sudah sebaiknya buat kita bisa in return, we love the church, we love the house of the Lord dengan cara-cara yang bisa kita lakukan. We can pray for our church, we can serve at our church, and we can participate in building God's church. Aku percaya teman-teman, waktu kita menyayangi rumah Tuhan, ada sesuatu yang baik yang akan kita alami. Kalau gereja kita bertumbuh, kalau gereja kita semakin baik, kita juga mengalami sesuatu yang baik. Dan bukan cuma hanya kita mengalami sesuatu yang makin baik, tapi semakin banyak orang-orang bisa datang ke tempat ini dan mengalami kasih Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa dan penyertaan Tuhan. So, let's do it together. Let's love our church sebagai bentuk rasa syukur kita pada Tuhan. Amin. Alright, so thank you for following until the end. Ibadah kita hari ini sudah selesai dan aku mau ajak teman-teman untuk kita sama-sama angkat kedua tangan kita untuk kita menerima doa berkat. Aku berdoa memberkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus, biar dimanapun mereka berada, mereka diberkati Tuhan, sekolah mereka diberkati Tuhan, keluarga mereka diberkati Tuhan, kesehatan mereka dijagai Tuhan, dan biar sejak muda mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Biar damai sejahtera Tuhan, sukacita, perlindungan, dan pertolongan Tuhan menyertai teman-temanku semua. Mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Dan terima doa berkat ini bersama-sama hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. So happy Sunday everybody and see you guys again next week. Bye-bye.